Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan, dan semoga kita selalu bersyukur atas semua nikmatnya. Kemudian salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan orang-orang yang selalu istiqomah berada di jalannya. Teman-teman, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita lagi untuk belajar bersama lagi. Mari kita awali belajar kita hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 69 yang artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menjadi penyemangat untuk kita, menjadi inspirasi untuk kita untuk selalu berbuat baik. Teman-teman, hari ini kita akan belajar subtema 2, hebatnya cita-citaku, Mupel Bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, nanti teman-teman akan mengetahui bagaimana cara membuat puisi. Yang kedua, nanti teman-teman akan mengetahui daur hidup makhluk hidup. Yang ketiga, nanti diharapkan teman-teman dapat membuat siklus hidup beberapa jenis makhluk hidup. Nah, teman-teman, di dalam surat An-Nahl ayat 66, ini ada potongan ayat ya, yang artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Nah, nanti kita akan mengambil pelajaran dari daur hidup makhluk hidup, terutama hewan. Oke, pelajaran pertama yaitu cara membuat puisi. Nah, berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, mencari inspirasi. Atau dengan membaca ya, mencari inspirasi bisa berada di lingkungan sekitar rumah, atau tadi terkait dengan siklus hidup hewan ya, atau tentang pemandangan yang ada di rumah kalian, atau juga dengan membaca berbagai macam karya sastra, itu juga bisa menjadi bekal untuk membuat. Kemudian yang kedua, menentukan tema dan kata kunci. Nah, tentukan dulu temanya tentang apa. Misal tentang persahabatan. Kemudian kata kuncinya apa nih? Misalnya tentang persahabatan sejati, atau sahabat sejati. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan diksi dan rima. Nah, jadi dipilih nih kata-katanya. Nah, diksi itu merupakan pilihan kata yang selaras. Nah, puisi yang bagus tentunya terdiri dari pemilihan kata yang sederhana namun bermakna. Kemudian rimanya, pengulangan bunyi pada awal maupun akhir bait. Misalnya bisa bersajak A A A A semua atau A B A B ya. Jadi silahkan dipilih. Kemudian yang keempat, gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini salah satunya kamu bisa menggunakan majas. Tapi kalau teman-teman belum pernah belajar majas, ini bisa dilewati dulu, di skip ya. Kemudian yang kelima, merangkai kata. Nah, setelah langkah-langkah tadi, mulailah dirangkai katanya, dibuat baris per baris ya, kemudian menjadi bait. Nah, baru teman-teman tulis semua mau berapa bait, dirangkai semua kata-katanya, dipilih kata-kata yang bagus. Nah, setelah itu baru setelah selesai, tentukan judul yang menarik. Nah, untuk menentukan judul caranya sangat mudah. Kamu hanya perlu membaca ulang puisi yang telah kamu buat. Setelah itu, carilah kata kunci dalam setiap bait puisi kamu. Kemudian tentukan judul puisi yang paling tepat, pas, dan menarik, yang mampu mewakili seluruh isi dari setiap bait puisi kamu. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang metamorfosis pada hewan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna.
merupakan metamorfosis yang melewati 4 tahapan, yaitu dimulai dari telur, larva, pupa, dan akhirnya menjadi dewasa atau imago. Contoh hewan dengan metamorfosis sempurna seperti kupu-kupu, katak, nyamuk, dan lalat. Nah, berikut daur hidup hewan dengan metamorfosis sempurna. Yang pertama pada katak. Katak berkembang biak dengan cara bertelur di air. Proses daur hidupnya ya, dari pertama yaitu katak bertelur, kemudian telur tadi akan menetas, kemudian sekitar 10 hari menjadi berudu atau kecebong, kemudian 3 minggu kemudian insang pada kecebong tertutup kulit dan tumbuhlah kaki belakang diikuti kaki depan. Setelah usia 8 minggu, berudu yang berkaki tadi berubah menjadi katak berekor, lalu ekornya memendek, dan katak ini ketika menjadi berudu dan kemudian ekornya menjadi pendek ya, dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan pada akhirnya tumbuh sempurna berubah menjadi katak dewasa. Jadi kalau tadi ketika di air dia bernafas dengan insang, ketika sudah dewasa dia bernafas dengan paru-paru. Kemudian ini alurnya atau daur hidupnya dimulai dari telur. Teman-teman bisa perhatikan di gambarnya ya, berudu, kemudian katak muda, baru menjadi katak dewasa. Metamorfosis yang sempurna yang kedua pada nyamuk. Daur hidup nyamuk dari telur hingga menjadi pupa semuanya terjadi di air. Proses daur hidup nyamuk betina bertelur lalu menetas menjadi jentik atau tempayak, kemudian tempayak berubah menjadi pupa keluar menjadi nyamuk muda, kemudian tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Ya, daur hidupnya bisa diperhatikan di gambarnya dari mulai telur, tempayak, pupa, dan menjadi nyamuk dewasa. Yang ketiga, pada lalat. Lalat adalah hewan yang suka hidup di tempat yang kotor. Ia berkembang biak dan mencari makan di tempat sampah, feses, serta tempat kotor lainnya. Proses daur hidupnya, dari lalat betina akan meletakkan telurnya di tempat sampah, kotoran, atau tempat yang memiliki sumber makanan. Kemudian telur lalat menetas berubah menjadi larva atau belatung. Nah, belatung ini sangat menyukai daging atau buah yang busuk ya. Kemudian belatung tumbuh menjadi pupa dan kemudian bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Jadi urutannya dari telur menjadi belatung, pupa, baru lalat dewasa. Berikutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan metamorfosis yang melewati 3 tahapan,
yaitu telur menjadi nimfa atau larva ya, kemudian menjadi hewan dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan muda mirip dengan induknya, hanya saja ia belum terbentuk sempurna. Metamorfosis tidak sempurna banyak terjadi pada serangga seperti kecoa, capung, dan jangkrik. Berikut daur hidup hewan dengan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama pada kecoa. Proses daur hidup kecoa dimulai dari kecoa betina bertelur dan meletakkannya pada permukaan tanah atau tumpukan sampah. Kemudian telur menetas menjadi nimfa. Nimfa ini mirip dengan induknya, hanya saja dia lebih kecil ya, belum bersayap. Nah, kemudian nimfa tadi mengalami pergantian kulit lalu berubah menjadi kecoa dewasa. Jadi urutannya adalah dari telur, nimfa, kemudian menjadi kecoa dewasa. Yang kedua, daur hidup capung. Proses daur hidup capung, yang pertama, capung betina meletakkan telurnya pada tumbuhan hidup di air. Kemudian telur diselimuti oleh lendir. Nah, telur ini berubah menjadi larva setelah 2 hari sampai 1 minggu. Larva berubah menjadi nimfa. Nimfa tersebut, jadi nimfa ini merupakan salah satu predator pemangsa anak ikan dan wudu ya. Kemudian nimfa tadi akan mengalami pergantian kulit sebanyak 10 kali sebelum berakhir menjadi capung muda. Kemudian capung muda hidup di daratan sampai akhirnya berubah menjadi capung dewasa yang sempurna. Nah, kalau nimfa tadi hidupnya di air, nah kalau sudah menjadi capung muda hidupnya sudah di darat. Jadi urutan daur hidup capung yaitu dari telur, nimfa, baru menjadi capung. Yang kedua, daur hidup pada jangkrik. Proses daur hidup jangkrik diawali dari jangkrik betina akan meletakkan telurnya di dalam pasir. Telur kemudian menetas menjadi nimfa. Nah, pada fase nimfa terjadi pergantian kulit sebanyak 6-8 kali. Setelah pergantian kulit yang terakhir, baru nimfa berubah menjadi jangkrik dewasa. Jadi, urutan daur hidup jangkrik mulai dari telur ya, nimfa baru menjadi jangkrik. Baik teman-teman, sebelum diakhiri, mari kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama, puisi merupakan salah satu karya sastra. Dalam puisi, kata-kata yang digunakan sering mempunyai makna yang dalam. Yang kedua, berdasarkan perubahan bentuknya, daur hidup hewan dibedakan menjadi 2, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis dibedakan menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna seperti katak, nyamuk, dan lalat, sedangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna contohnya seperti kecoa, capung, dan jangkrik. Agar lebih memahami materi hari ini, ada beberapa tugas. Yang pertama, teman-teman nanti bisa berlatih membuat puisi. Temanya bebas ya, minimal 2 bait, jumlah barisnya bebas. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan membuat daur hidup hewan. Jadi boleh pilih metamorfosis yang sempurna atau tidak. Pilih salah satu saja, hewan apa. Kemudian dijelaskan proses daur hidup hewan tersebut. Tugas ini bisa dibuat di buku tulis atau kertas A4 atau di whiteboard online ya. Nanti jika sudah selesai, tugasnya bisa dikirim. Kalau yang di kertas atau buku tulis nanti bisa difoto ya, difoto ke tulis. Untuk whiteboard online bisa langsung atau mau di screenshot juga boleh, nanti dikirim ke tulis. Seperti itu ya teman-teman, semoga dimudahkan. Ini waktu mengerjakannya boleh sampai pekan depan. Tematik selanjutnya boleh hari Rabu ya. Oke teman-teman, semoga dimudahkan dan cukup sekian belajar kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca
hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.